Halo semuanya, kembali lagi nih di podcast kami, Sumber Makmur. Kali ini kita bakal bincang-bincang nih tentang pentingnya kita melindungi hutan di Indonesia. Nah, bener tuh. Kita kali ini bakal bincang-bincang tentang menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. BTW, kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Kita kenal dulu ya. Siapa tahu nanti jadi sayang beneran. Di sini ada saya sebagai Stefan Sadam. Ada aku Rival Ditya. Ada aku Lian Angel. Ada aku Gita Evelyn. Ada aku Berbeda. Ada aku, Fitri Vena. Dan ada aku di sini, Ica. Siji loro telu oropno lampué. Gimana? Sekarang udah tahu kan anggotanya? Oke, di sini kita bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. So, stay tune ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi nih, aku mau tanya nih ke kalian. Kalian tahu kan kalau Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak? Tahu dong. Tapi sumber daya alam itu dari mana sih? Ada gitu doang, nggak tahu. Ya berasal dari alam, lebih tepatnya yang berada di Indonesia, seperti laut, hutan, dan wilayah lainnya. Oh iya ya, Indonesia kan juga punya hutan yang banyak. Bener banget tuh. Tapi, seiring berjalannya waktu, hutan di Indonesia mulai berkurang loh. Nah, iya benar. Itu kan juga ada hubungannya sama makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Jelas dong, di dalamnya pasti berkaitan sama fisiologi hewan dan tumbuhan. Bentar. Emang fisiologi itu apa sih? Jadi gini, fisiologi itu ilmu yang mempelajari tentang segala proses yang berlangsung pada tubuh makhluk hidup. Kasih contoh dong, Cel. Contohnya itu ikan. Ikan memiliki sistem penutup tubuh atau kulit yang terdiri atas sisik, kelenjar racun, kelenjar lendir, dan sumber-sumber pewarnaan. Rangka otot yaitu penggerak tubuh, sirip-sirip, insang, organ listrik, dan kalian tahu nggak kalau ikan yang hidup di air tawar akan banyak minum air namun mengeluarkan sedikit urin. Kalau ikan yang hidup di laut, minumnya sedikit, urinnya banyak. Itu adalah contoh adaptasi fisiologi ikan. Nah, bener tuh. Oh, aku baru tahu tuh. Terus kalau yang tumbuhan, gimana dong? Nah, kalau yang tumbuhan itu contohnya kantong semar. Dia bakal mengeluarkan aroma yang khas untuk menarik perhatian serangga. Kalau gitu, sama-sama kayak bunga bangkai ya? Iyap, 100 buat kamu. Emang cuman itu aja contohnya? Enggak dong, ada lagi kok. Contohnya itu ada daun pisang. Nah, daun pisang ini punya permukaan daun yang lebar dan tipis. Terus di daunnya juga dilapisi sama zat lilin untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Wah, keren. Aku dapat ilmu baru lagi nih. Hampir lupa nih. Berhubung kita ada di Indonesia, kita juga punya banyak banget loh varian masakan tradisional. Iya, emang. Betul banget itu. Tapi kita juga bisa menyelamatkan lingkungan kita hanya dengan cara mengelola masakan tradisional. Kok bisa? Kan nggak ada hubungannya. Sekarang, banyak makanan yang dibungkus dengan menggunakan styrofoam, keras bungkus, dan plastik. Padahal kita bisa menggunakan daun pisang sebagai penggantinya. Wah, iya juga ya. Setauku, daun pisang juga dapat menambah aroma dari masakan tersebut loh. Iya, betul itu, Fe. Dengan penggunaan daun pisang ini, kita juga bisa mengurangi adanya limbah plastik karena mengganti cara membungkus makanan loh. Contohnya, apa aja emang? Ya, yang seperti masakan daerah itu, yaitu lemper dan lontong. Wih, boleh juga tuh. Nggak cuman itu aja kok. Kita juga bisa memanfaatkan beberapa jenis daun kering yang bisa diolah menjadi minuman yang sehat loh. Oh iya? Minuman apa namanya? Namanya itu wedang uwu. Dan ternyata wedang uwu itu berasal dari Indonesia loh. Lebih tepatnya di kota Yogyakarta. Wedang apaan itu men? Aku baca-baca di Google, arti dari wedang uwu adalah wedang sampah loh. Dan ternyata isi dari wedang uwu itu
dedaunan kering yang diolah menjadi minuman yang sehat. Emang daun apa aja di dalamnya? Nah, di dalam wadah ini tuh ada daun cengkeh, daun pala, daun kayu manis, dan juga racikan lainnya. Tapi jangan lupa ya, daunnya yang sudah dikeringkan loh. Wah, keren. Aku baru tahu kalau itu gituan. Wah, ternyata bisa bikin kayak gitu juga ya. By the way, nggak cuma daun aja sih. Bambu juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan nasi jahal loh dari Sulawesi Utara. Bagaimana emang caranya? Jadi pertama bambunya dilobangin dulu, terus kita isi dengan beras ketan dan dibakar deh. Wih, boleh juga tuh. Ternyata emang keren-keren idenya orang Indonesia. Bisa manfaatin SDA dengan membuatnya menjadi bahan olahan makanan. Iya, keren banget itu. Tapi kalian tahu sendiri kan gimana kondisi lingkungan kita sekarang? Iya tuh, parah banget gak sih? Indonesia sekarang jadi negara dengan urutan nomor 2 yang menghasilkan sampah terbanyak loh. Ih, ngeri. Iya, ngeri banget gak sih? Apalagi itu bakalan berdampak banget ke lingkungan kita, terutama hutan kita yang berada di Indonesia. Kalian udah tahu banyak web atau berita yang berisikan kerusakan hutan di Indonesia kan? Sekarang, gimana coba sikap kita dalam menanggapinya? Gimana ya? Aku masih bingung tahu. Jadi gini, kita kan makhluk hidup paling sempurna yang Tuhan ciptakan. Secara tidak langsung kita wajib juga nggak sih kalau menghadirkan sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Terus, bagaimana dong cara kita mewujudkannya? Menurut aku sih, kita sebagai masyarakat Indonesia sebaiknya sudah mulai sadar bahwa menjaga lingkungan sekitar kita itu sangat penting. Sangat menyesatkan bukan? Jika kita melihat tumbuhan yang sudah layu dan mati, dan juga banyak hewan yang sudah mulai punah. Bener banget tuh. Kita kan harusnya juga bersatu menerapkan ajaran Tuhan untuk menguasai dan menjaga lingkungan yang telah diberikan sama Tuhan. Terutama hutan, biar nggak terjadi kerusakan hutan yang semakin meningkat. Nah, satu hal lagi nih guys. Kalian juga harus ingat ya, bahwa alam bisa saja hidup tanpa kita. Tapi kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa alam. Nah, setuju tuh. Mulai sekarang ayolah sedikit demi sedikit kita itu berubah. Masa iya kita cuma diemin aja dan lihat keadaan hutan kita yang saat ini? Bener banget. Ayolah kita masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ya, kalau kita nggak mengerawat dan menjaga alam kita, seenggaknya tuh jangan rusaknya ya. Lah iya ya, kita kan juga selalu memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Masa kita cuma bisa memanfaatkannya tanpa peduli sedikit pun? Yap, kita seakan gak punya perasaan. Padahal kita kan manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di bumi. Iya, harus dong. Dan jangan lupa kalau pengetahuan yang kita dapat sekarang jangan cuma disimpan di otak aja, tapi harus diterapkan di kehidupan nyata. Nah, sekarang udah tahu kan pentingnya kita menjaga lingkungan kita? Mulai dari dampak pada fisiologi hingga pentingnya kita menyadari bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting bagi kelangsungan hidup kita dan makhluk hidup lainnya. Udah gak kerasa nih udah di penghujung podcast ini aja. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Di sini kita juga mau bilang terima kasih buat kalian yang udah stay sama kita dari awal sampai akhir. Oh iya, buat semuanya jangan lupa like and comment di bawah ya. Bye-bye. يا طيبة يا طيبة